Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rin Kurnia, NIM 230103234 dari kelas 3 di 3 Teknik Listrik. Jadi di sini saya akan membuat video untuk melaksanakan ujian akhir semester di mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini saya mengestit video yaitu diskusi visi negarawan dari Metro TV. Berikut cuplikan beritanya. Kita sudah di penghujung acara, kita akan mendengarkan kemudian kesimpulan dari pembicaraan kita, apalagi di tengah gempuran ruang digital, memupuk nasionalisme dan menumbuhkan kembali nilai-nilai Pancasila, bagaimana memanfaatnya. Pak, silahkan, mungkin dimulai dari Pak Ermaya terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Jaki, luar biasa. Ini memang betul bahwa Pancasila ini Baiklah, saya akan nge-share video itu fokus pada kesimpulan tentang nasionalisme di tengah gempuran ruang digital. Di sini menceritakan PRT menyerukan Pancasila sebagai sumber hukum, pandangan hidup, dan pemersatu yang tumbuh dari kesadaran, bukan pemaksaan, agar bangsa tetap bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Pak Fahri menghubungkan Pancasila dengan perlawanan inflasi untuk keadilan sosial di sila kelima. Kritik suap politik jenjang pemilu, dan pidato Bung Karno 1 Juni 1945 yang menjanjikan bebas kemiskinan. Pak Suki menekankan pembangunan padat karya berbasis Pancasila untuk kebebasan masyarakat dari kemiskinan dan stunting. Sementara moderator itu menegaskan Pancasila diakui dunia tapi perlu waspada dan diterapkan harian. Jika dikaitkan dengan sila Pancasila, Pancasila terdiri dari 5 sila. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin hikmat permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesetaraan Pancasila sebagai kebutuhan harian selaras sila pertama, ketuhanan sebagai dasar moral, dan ketiga sebagai persatuan. Itu mencegah perpecahan di era digital penuh hoaks dan radikalisme. Kritik inflasi dan suap politik langsung tarik ke sila kelima, di mana inflasi menciptakan ketidakadilan dan pemerintah harus mempertahankan pengadilan untuk hindari manipulasi politik. Sedangkan untuk janji Bung Karno dan pembangunan padat karya wujud sila kedua, yang mana itu kemanusiaan, dan yang keempat yaitu kerakyatan. Prioritaskan buruh petani demi membebaskan 25 juta orang kemiskinan. Menurut saya tantangan era digital dari berita tersebut yaitu era digital gempur nasionalisme via budaya asing, algoritma yang diciptakan ruang gema dan hoaks sara. Video soroti ini sebagai ancaman melemahkan Pancasila. Butuh literasi digital untuk saring informasi dan kuatkan identitas nasional. Sedangkan inflasi terkini, kenaikan harga pokok, tambah kerentanan. Rentan dimanfaatkan politik transaksional anti sila kelima. Pancasila jadi benteng, tapi ini butuh indoktrinasi pada politis agar tak suap rakyat. Sedangkan relevansi saat ini, diskusi 2023 itu tetap aktual di 2026. Dengan inflasi dan pemilu masa lalu tunjukkan urgensi pengendalian berkelanjutan untuk keadilan sosial. Nasionalisme digital kini tantangan generasi muda di via algoritma. Pancasila harus jadi filter bila untuk hindari fragmentasi. Sedangkan di Indonesia 25 juta miskin dan mayoritas rentan, perkuat seruan pembangunan padat karya, bukan modal, sesuai janji kemerdekaan. Baiklah, di sini saya akan simpulkan tentang yang saya bahas pada hari ini. Pancasila bukan hafalan, tapi sekedar hidup yang bebaskan dari kemiskinan, inflasi, dan pencegahan digital. Kita harus mewujudkan persatuan dan keadilan sosial. Masyarakat, politis, dan pemimpin harus tetap harian via literasi, pengendalian ekonomi, dan pembangunan berpihak rakyat agar Indonesia tetap kuat. Hanya demikian, Pancasila selamatkan bangsa dari ancaman ideologi asing dan krisis internal. Jadi, itulah yang dapat saya sampaikan pada ujian hari ini. Maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.